Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oh ya, bagaimana PTS kemarin? Lancar kan? Semoga mendapatkan nilai yang memuaskan ya, mendapatkan hasil yang memuaskan. Oh ya, sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya nih teman-teman. Materi selanjutnya adalah sistem persamaan linear tiga variabel. Nah, sistem persamaan linear tiga variabel ini atau SPLTV merupakan materi lanjutan atau materi pengembangan dari SPLDV yang sudah teman-teman pelajari di bangku SMP, di bangku kelas 8, seperti itu. Perbedaannya adalah kalau SPLDV itu dua variabel, kalau SPLTV adalah tiga variabel, seperti itu teman-teman. Kemudian apa sih penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebenarnya tuh ada banyak sekali penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Di sini saya ambil dua penerapan SPLTV ya. Yang pertama adalah ada siomay, yang kedua ada tiga orang pekerja bangunan. Nah, tentunya teman-teman tidak asing dong dengan siomay karena ada di lingkungan sekitar kita sendiri kan. Nah, di dalam siomay itu kan ada banyak komponen-komponen tuh. Ada telur, ada pare, ada tahu, kol, ada cilot, seperti itu. Nah, misalkan kita abaikan dulu nih kol sama cilotnya. Jadi tinggal telur, pare, sama tahu. Nah, dengan SPLTV nanti kita bisa menghitung tuh harga satu telur berapa, harga satu pare berapa, harga satu tahu berapa. Jadi nanti ada tiga variabel seperti itu. Kemudian di sini juga ada tiga pekerja bangunan. Nah, dari tiga pekerja bangunan ini nanti kita bisa menghitung berapa sih lamanya waktu pengerjaan satu orang pekerja bangunan, seperti itu. Nanti juga menggunakan SPLTV seperti itu. Lanjut ya. Jadi definisi dari SPLTV adalah suatu sistem persamaan yang terdiri dari tiga variabel atau berubah dengan pangkat tertinggi satu. Sesuai dengan namanya, sistem persamaan linear tiga variabel berarti memiliki tiga variabel, seperti itu ya teman-teman. Kemudian bentuk umumnya. Bentuk umumnya ini yang pertama, persamaan yang pertama adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Kemudian A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Kemudian persamaan yang ketiga adalah A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3, seperti itu. Dengan A, B, C, dan D ini merupakan bilangan real, seperti itu. Lalu bagaimana cara merumuskan masalah konseptual ke dalam sistem persamaan linear tiga variabel? Jadi sesuai dari yang contoh yang pertama tadi kan ada siomay tuh. Tadi ada telur, ada pare, ada tahu. Nah, terus gimana caranya merumuskan ke SPLTV? Nah, misalkan di sini ada sebuah kasus nih. Sepulang sekolah, Ani, Beni, dan Cika membeli siomay di depan sekolahnya. Siomay Ani terdiri dari satu telur, satu pare, dan 4 tahu. Seharga Rp5.000. Kemudian siomay Beni terdiri dari 2 telur, 3 pare, dan 1 tahu seharga Rp7.500. Sedangkan siomay Cika terdiri dari 3 telur, 1 pare, dan 2 tahu seharga Rp8.000. Pertanyaannya adalah berapakah harga satu telur, satu pare, dan satu tahu? Seperti itu. Nah, di sini kan ada telur, ada pare, ada tahu. Berarti kan nanti bisa digunakan nanti bisa dibentuk dengan
3 variabel seperti itu. Nah, kita buat permisalan dulu nih teman-teman. Jadi permisalan yang pertama itu X-nya dimisalkan adalah telur, kemudian Y-nya adalah pare, dan Z-nya adalah tahu. Nah, yang pertama ini adalah siomay-nya Ani. Jadi Ani membeli satu telur, satu pare, dan 4 tahu. Jadi persamaannya adalah X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 5000. Kemudian siomay Beni adalah 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 7500. Kemudian siomay Cika itu 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 8000, seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini kan berapakah harga satu telur, satu pare, dan satu tahu? Nah, setelah kita rumuskan dalam SPLTV, apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti ada metode penyelesaiannya seperti itu. Kita lanjutkan ke metode penyelesaiannya ya teman-teman. Nah, metode penyelesaian SPLTV ini ada 4 metode teman-teman. Yang pertama itu substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga gabungan eliminasi dan substitusi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah metode determinan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi untuk metode yang 1, 2, dan 3 ini. Mungkin yang asing adalah yang ini, determinan, metode yang keempat. Kita lanjutkan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah metode penyelesaian SPLTV dengan metode substitusi. Langkah-langkahnya, yang pertama, pilihlah salah satu persamaan yang paling sederhana. Jadi nanti ada 3 persamaan teman-teman. Nah, kita pilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Dari mana kita dapatkan persamaan yang paling sederhana itu? Kita lihat koefisien dari X, Y, Z yang paling terkecil. Koefisien dari ketiga persamaan yang paling terkecil. Nah, itu merupakan persamaan yang paling sederhana, kemudian kita pilih. Setelah itu, kita nyatakan ke dalam bentuk X, Y, atau Z ke dalam fungsi dua variabel lainnya. Jadi nanti dari persamaan yang paling sederhana itu, kita buat X sama dengan, atau Y sama dengan, atau Z sama dengan, seperti itu. Kemudian langkah yang C, substitusikan X atau Y atau Z yang diperoleh dari langkah kedua tadi itu sehingga diperoleh persamaan linear dua variabel seperti itu. Kemudian dari langkah yang C itu kita selesaikan SPLDV-nya menggunakan metode substitusi seperti itu. Kemudian langkah yang E, substitusikan nilai-nilai dua variabel yang diperoleh pada satu persamaan semula sehingga diperoleh nilai variabel yang ketiga. Seperti itu. Kemudian yang F, tentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjut ke contohnya. Contoh, dengan metode substitusi, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Diberikan 3 persamaan. Yang pertama adalah X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 2. Persamaan yang kedua, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. Persamaan yang ketiga, X ditambah 3Y dikurangi 2Z sama dengan 1. Nah, kita lanjut ke penyelesaiannya. Nah, kita lihat nih teman-teman dari sini. Langkah yang pertama tadi kan kita harus memilih persamaan mana yang paling sederhana. Nah, dari 3 persamaan ini sudah sangat jelas sekali bahwa yang paling sederhana adalah persamaan yang pertama, seperti itu. Nah, dari persamaan yang pertama ini kita nyatakan ke dalam pertama ini
kita nyatakan ke dalam X atau Y atau Z ke dalam persamaan dua variabel lainnya. Jadi kita misalkan nih, kita buat menjadi X sama dengan, jadi kan X sama dengan min Y ini pindah ruas ke kanan menjadi ditambah Y, kemudian plus Z, pindah ruas menjadi min Z. Jadi persamaannya menjadi X sama dengan Y dikurangi Z ditambah 2. Nah, ini menjadi persamaan yang keempat, seperti itu teman-teman. Nah, setelah itu kita substitusikan persamaan yang keempat ini ke dalam persamaan yang lainnya. Nah, persamaan yang keempat kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua kan ini. 2x ditambah y ditambah z sama dengan 7. Nah, nanti kita substitusikan persamaan yang keempat ini kan x sama dengan. Berarti nanti kita ganti x ini dengan persamaan yang keempat. Seperti itu. Di sini berarti 2 dikali y dikurangi z ditambah 2 ditambah y ditambah z sama dengan 7. Kemudian kita kalikan seperti biasa, didapatlah hasil 2y dikurangi 2z ditambah 4 ditambah y ditambah z sama dengan 7. Kemudian didapatlah 3y dikurangi z sama dengan 3. Kemudian kita buat z sama dengan, jadi z sama dengan 3y dikurangi 3. Nah, ini masih bentuk persamaan lagi teman-teman. Jadi ini merupakan persamaan yang ke-5, seperti itu. Kemudian dari persamaan yang keempat ini kan sudah dimasukkan ke persamaan yang kedua. Sekarang kita substitusikan persamaan yang keempat ini ke persamaan yang ketiga. Jadi kita ganti X ini dengan persamaan yang keempat, seperti itu. Jadi Y dikurangi Z ditambah 2 ditambah 3Y dikurangi 2Z sama dengan 1. Kita hitung, ketemulah hasilnya 4Y dikurangi 3Z sama dengan 1. Nah, ini masih dalam bentuk persamaan, jadi ini merupakan persamaan yang ke-6, seperti itu. Nah, dari sini kita masih bisa hitung nih. Nah, persamaan kelima tadi kan berupa Z sama dengan. Nah, di sini kita bisa substitusikan persamaan kelima ke persamaan yang keenam. Jadi Z-nya ini kita ganti dengan persamaan kelima. Jadi 4Y dikurangi 3 dikali 3Y dikurangi 3 sama dengan min 1. Kita hitung, ketemulah hasil min 5Y sama dengan min 10. Nah, berarti Y sama dengan min 10 dibagi min 5. Ketemulah hasilnya 2, seperti itu. Nah, kan kita sudah mendapatkan nilai dari Y adalah 2. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan yang ke-6 boleh atau yang ke-5 boleh. Nah, misalkan kita mau mensubstitusikan Y sama dengan 2 ke persamaan yang kelima nih. Jadikan ini Z sama dengan 3 kali 2 dikurangi 3, seperti itu. Jadi 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, dari sini kan sudah didapatkan nilai Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 3. Nah, kita substitusikan lagi ke persamaan yang pertama nih teman-teman. Jadi persamaan yang pertama tadi kan X sama dengan Y dikurangi Z ditambah 2. Nah, Y-nya tadi kan 2, Z-nya 3, kemudian ditambah 2, didapatlah hasilnya 1. Nah, dari sini sudah kita dapatkan nilainya atau himpunan penyelesaiannya
X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Kemudian kita tarik kesimpulannya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini berupa soal cerita. Diketahui 3 buah bilangan X, Y, dan Z. Jumlah ketiga bilangan itu sama dengan 45. Bilangan pertama setengah dari jumlah bilangan yang lainnya. Bilangan kedua 5 kurangnya dari jumlah yang lain. Carilah bilangan-bilangan itu. Jadi dari sini teman-teman kita dapatkan poin pentingnya nih di sini. Jadi ada bilangan X, Y, dan Z. Nah, persamaan yang pertama itu, jumlah ketiga bilangan itu sama dengan 45. Jadi nanti ada X ditambah Y ditambah Z sama dengan 45. Kemudian persamaan yang kedua, bilangan pertama setengah dari jumlah bilangan yang lainnya. Berarti X sama dengan setengah dari jumlahnya Y dan Z ini. Kemudian persamaan yang ketiga adalah bilangan kedua 5 kurangnya dari jumlah yang lainnya. Jadi Y sama dengan X ditambah Z dikurangi 5, seperti itu. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Nah, ini persamaannya teman-teman. Jadi X ditambah Y ditambah Z sama dengan 45. Kemudian X sama dengan setengah dari jumlahnya Y dan Z. Kemudian persamaan yang ketiga, Y sama dengan X ditambah Z dikurangi 5, seperti itu. Nah, kita bisa merubah persamaannya teman-teman. Yang X sama dengan setengah kali Y ditambah Z bisa kita rubah menjadi 2X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 0. Kemudian yang Y sama dengan X ditambah Z dikurangi 5 bisa juga kita rubah menjadi Y dikurangi X dikurangi Z sama dengan min 5, seperti itu. Nah, kemudian kita pilih persamaan yang paling sederhana nih teman-teman. Misalkan kita mau mengambil persamaan yang ketiga, yaitu Y dikurangi X dikurangi Z sama dengan min 5. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Kita pakai yang ini, Y sama dengan X ditambah Z dikurangi 5. Kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Jadi Y-nya ini diganti dengan X ditambah Z dikurangi 5. Seperti itu. Ketemulah hasilnya 2X ditambah 2Z sama dengan 50. Nah, ini masih dalam bentuk persamaan, jadi ini merupakan persamaan yang keempat, seperti itu. Nah, kemudian dari persamaan kedua, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Karena tadi persamaan yang ketiga, sekarang persamaan yang kedua. Nah, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 45. Kemudian X ditambah 2X dikurangi Z ditambah Z sama dengan 45. Kemudian didapatlah hasil 3X sama dengan 45. Kemudian X-nya sama dengan 15. Kemudian dari X sama dengan 15 tadi, kita substitusikan ke persamaan yang keempat teman-teman. Jadi dari sini kita substitusikan ke persamaan yang keempat. X-nya kita ganti dengan 15. Jadi 2 dikali 15 ditambah 2Z sama dengan 50. Berarti 30 ditambah 2Z sama dengan 50.
didapatlah hasil 2Z-nya sama dengan 20. Jadi Z-nya adalah 10. Nah, di sini kan sudah ada X-nya 15, Z-nya 10. Berarti kita tinggal mencari nilai Y-nya. Nah, tinggal kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Jadikan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 45. X-nya kita ganti dengan 15, Y-nya kita cari, Z-nya kita ganti dengan 10. Didapatkan hasil 25 ditambah Y sama dengan 45. Jadi Y-nya sama dengan 20. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan nilai X-nya 15, Y-nya 20, dan Z-nya 10. Jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 15, 20, dan 10. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke metode penyelesaian yang kedua, yaitu metode penyelesaian SPLTV dengan metode eliminasi. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, eliminasi sepasang-sepasang persamaan dengan mengalihkan masing-masing persamaan dengan bilangan tertentu sehingga koefisien salah satu peubah X atau Y atau Z pada kedua persamaan itu menjadi sama, seperti itu. Kemudian jumlahkan atau kurangkan persamaan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh SPLDV. Langkah yang ketiga, selesaikan SPLDV yang diperoleh pada langkah kedua. Langkah yang terakhir, tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita langsung ke contohnya. Tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan berikut. Persamaannya yang pertama, X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 8. Persamaan yang kedua, 2X ditambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan 1. Dan persamaan yang ketiga, 3X dikurangi 4Y ditambah 5Z sama dengan 18. Nah, kita lanjutkan ke penyelesaiannya. Misalkan yang pertama kita akan mengeliminasi variabel X, teman-teman, dari persamaan yang pertama dan kedua. Nah, persamaan yang pertama tadi kan X dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 8. Kemudian persamaan yang kedua, 2X ditambah 2Y dikurangi 3Z sama dengan 1. Nah, langkah pertama itu kan kalau mau mengeliminasi maka kita kalikan dengan bilangan tertentu agar koefisiennya sama, begitu kan? Nah, di persamaan yang pertama ini kan koefisien X kan 1, sedangkan di persamaan kedua koefisiennya adalah 2. Jadi kita kalikan persamaan yang pertama dengan 2, kemudian persamaan yang kedua dengan 1. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita kalikan X kali 2 sama dengan 2X, kemudian min 3Y, kita kalikan 2 menjadi min 6Y, kemudian plus 2Z, kita kalikan 2 menjadi 4Z sama dengan 16. Kemudian karena persamaan yang kedua kita kalikan 1, maka kita tulis sama. Nah, kata kuncinya seperti ini teman-teman. Langkah kedua kan kita jumlahkan atau kita kurangkan kan, agar tereliminasi variabelnya. Nah, misalkan di sini ada 2X, positif 2X, dan di sini juga ada positif 2X. Nah, kalau misalkan tandanya sama, nanti kita kurangkan. Sedangkan kalau misalkan tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, nanti kita jumlahkan, seperti itu. Nah, karena ini tandanya sama-sama positif, maka kita kurangkan.
kemudian kita hitung, ketemulah hasilnya min 8Y ditambah 7Z sama dengan 15. Nah, ini masih dalam bentuk persamaan, jadi ini merupakan persamaan yang keempat, seperti itu. Nah, ini tadi kan sudah mengeliminasi variabel X dari persamaan yang pertama dan kedua. Sekarang kita eliminasi variabel X dari persamaan yang pertama dengan yang ketiga. Sesuai dengan langkah-langkahnya, kita eliminasi variabel X, maka kita samakan koefisiennya terlebih dahulu. Yang persamaan yang pertama kita kalikan 3, kemudian persamaan yang ketiga kita kalikan 1. Kemudian kita hitung seperti tadi teman-teman. Jadi 3x dikurangi 9y ditambah 6z sama dengan 24. Kemudian persamaan yang kedua 3x dikurangi 4y ditambah 5z sama dengan 18. Kemudian kita hitung min 9y dikurangi min 4y, didapatlah hasil min 5y. Kemudian plus 6z dikurangi plus 5z, didapatkan plus z. Kemudian sama dengan 6. Nah, karena ini masih bentuk persamaan sama seperti tadi, maka ini merupakan persamaan yang ke-5, seperti itu. Nah, selanjutnya kita eliminasi variabel y-nya, teman-teman. Setelah variabel x, kita eliminasi variabel y. Kita eliminasi variabel y dari persamaan yang pertama dengan yang kedua. Sama seperti yang tadi, kita samakan dulu. Karena persamaan yang pertama itu koefisien dari y-nya 3, maka kita kalikan 2. Kemudian koefisien y dari persamaan yang kedua kan 2, kita kalikan 3, biar nanti koefisiennya sama-sama 6, seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, misalkan kita mau mengeliminasi variabel y ini. Nah, tetapi tandanya berbeda, teman-teman. Yang satu memiliki tanda min, sedangkan yang satu memiliki tanda plus. Nah, karena berbeda tanda, maka kita jumlahkan seperti itu. Kemudian didapatlah persamaan yang ke-6, yaitu 8x dikurangi 5z sama dengan 19. Seperti itu. Selanjutnya, kita eliminasi variabel y lagi dari persamaan kedua dan ketiga. Nah, dari persamaan yang kedua, ini kan koefisiennya 2, sedangkan yang ketiga 4. Maka yang persamaan yang kedua kita kalikan 2, sedangkan persamaan yang ketiga kita kalikan 1. Nah, setelah itu kita dapatkan hasilnya 7x dikurangi z sama dengan 20. Nah, ini merupakan persamaan yang ke-7, seperti itu. Selanjutnya, kita eliminasi variabel z-nya. Tadi kan sudah x sudah 2 kali, y sudah 2 kali, sekarang z. Kita eliminasi variabel z dari persamaan yang keempat dan kelima, teman-teman. Eliminasi variabel z-nya. Tadi kan sudah x sudah 2 kali, y sudah 2 kali, sekarang z. Kita eliminasi variabel z dari persamaan yang keempat dan kelima, teman-teman. Nah, persamaan yang keempat kan adalah min 8y ditambah 7z sama dengan 15, sedangkan persamaan yang kelima adalah min 5y ditambah z sama dengan 6. Nah, kita kan mau mengeliminasi variabel z, maka kita samakan dulu koefisien dari kedua persamaannya. Nah, untuk persamaan yang keempat kita kalikan 1, sedangkan persamaan yang kelima kita kalikan 7, seperti itu. Nah, kemudian didapatlah hasil
min 8Y ditambah 7Z sama dengan 15, dan min 35Y ditambah 7Z sama dengan 42. Kita dapatkan 27Y sama dengan min 27. Jadi kita dapatkan Y sama dengan min 27 dibagi 27. Sehingga hasilnya Y sama dengan min 1, seperti itu. Nah, setelah itu kita eliminasi lagi variabel Y dari persamaan keempat dan kelima. Nah, variabel Y dari persamaan keempat kan 8, sedangkan persamaan yang kelima kan 5. Maka kita samakan koefisiennya. Persamaan yang keempat itu kita kalikan 5, dan persamaan yang kelima kita kalikan 8. Nah, nantinya kita dapatkan hasil Z-nya itu sama dengan 1. Jadi cara-caranya itu sama dengan yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita eliminasi lagi variabel Z dari persamaan yang ke-6 dan yang ke-7. Nah, persamaan yang ke-6 kan 8X dikurangi 5Z sama dengan 19. Kemudian persamaan yang ke-7, 7X dikurangi Z sama dengan 20. Nah, setelah itu kita dapatkan hasil X-nya sama dengan 13. Jadi penyelesaiannya itu X sama dengan 3, Y sama dengan min 1, dan Z-nya itu sama dengan 1, seperti itu. Langkah yang ketiga, penyelesaian yang ketiga, yaitu dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Jadi nanti itu kita menyelesaikan dengan eliminasi terlebih dahulu, kemudian kita substitusikan. Langkah-langkahnya sudah sangat jelas, yaitu nanti kita eliminasi dulu, kemudian kita substitusikan ya teman-teman. Nah, langsung ke contohnya saja. Contoh, tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut. Di sini ada 3 persamaan. Yang pertama, 2X dikurangi 3Y ditambah 3Z sama dengan 24. Persamaan yang kedua, 4X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 5. Persamaan yang ketiga adalah 5X dikurangi 6Y dikurangi 2Z sama dengan 11. Nah, penyelesaiannya itu kita eliminasi terlebih dahulu variabel Z dari persamaan yang pertama dengan yang kedua. Kita samakan koefisiennya, kemudian didapatkan persamaan yang keempat itu 14X ditambah 3Y sama dengan 39. Kemudian kita eliminasi lagi variabel Z-nya dari persamaan yang kedua dengan yang ketiga. Kita peroleh persamaan linear sistem persamaan linear dua variabel didapatkan. Nah, kemudian kita eliminasi persamaan akhirnya 3X ditambah 10Y sama dengan min 1. Kita samakan koefisiennya. Yang keempat ini kita kalikan 10, yang kelima kita kalikan 3, didapatlah hasil akhirnya itu 131X sama dengan 393. Jadi X-nya itu sama dengan 3, seperti itu. Nah, kan sudah didapatkan X-nya sama dengan 3 nih teman-teman. Nah, kita masukkan, kita substitusikan X-nya itu ke dalam persamaan yang ke-5. Jadikan 3X ditambah 10Y sama dengan min 1. Jadi 3 kali 3 ditambah 10Y sama dengan min 1. 3 kali 3, 9. 9 dipindah ruas ke kanan menjadi min 9. Jadi hasilnya itu 10Y sama dengan min 10. Didapatkan Y sama dengan min 1, seperti itu.
Nah, setelah itu kan kita sudah mendapatkan X-nya 3 dan Y-nya min 1. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang kedua, yaitu 4X ditambah 2Y dikurangi Z sama dengan 5. Kita substitusikan 4 dikali 3 ditambah 2 dikali min 1 dikurangi Z sama dengan 5. Berarti 12 dikurangi 2 dikurangi Z sama dengan 5. Jadi 10 dikurangi Z sama dengan 5. 10-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi min Z sama dengan 5 dikurangi 10. Jadi min Z sama dengan min 5 atau Z sama dengan 5. Setelah itu kita peroleh kesimpulan. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 3, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 5. Seperti itu. Kita lanjutkan ke metode penyelesaian yang terakhir, yaitu metode penyelesaian SPLTV dengan metode determinan. Kita lanjut ke langkah-langkahnya. Jadi bentuk umumnya itu seperti yang sudah disebutkan di depan tadi ya. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Kemudian A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Dan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, langkah-langkah yang pertama itu menghitung determinan utama atau D, determinan variabel X atau Dx, menghitung determinan variabel Y atau Dy, dan determinan variabel Z atau Dz. Yang pertama adalah menghitung determinan utama atau D. Jadi bentuknya tuh seperti ini teman-teman. Nah, nanti tinggal kita masukkan koefisien yang X ke kolom yang pertama, kemudian koefisien dari Y ke kolom yang kedua, kemudian kita masukkan koefisien yang ke C, koefisiennya Z, yaitu C, kita masukkan ke kolom yang ketiga. Kemudian kolom yang keempat dan kelima ini kita ambil dari yang depan ini teman-teman, yang dua kolom depan ini. Nah, cara menghitungnya adalah seperti ini. Jadi kita miring gini, kita ambil ini, kemudian ini, nanti kita kalikan, kemudian ini positif atau kita jumlahkan, kemudian dari pojok kiri bawah ke kanan atas, ini juga kita kalikan, tapi nanti dikurangi teman-teman. Nah, sehingga determinannya adalah A1 kali B2 kali C3 ditambah B1 kali C2 kali A3 ditambah C1 kali A2 ditambah B3, kemudian ada A3 dikali B2 dikali C1, ini kita kurangi, kemudian dikurangi B3 C2 A1, kemudian dikurangi C3 A2 B1, seperti itu. Nih, nanti kita hitung. Oke, lanjut ya. Bagaimana cara menghitung determinan variabel X? Nah, cara menghitung determinan variabel X ini, kita hanya tinggal mengganti koefisien dari X menjadi bilangan-bilangan yang ada di ruas kanan.
Jadi kan koefisien dari X tadi kan ada di kolom yang pertama nih teman-teman. Nah, kita ganti kolom yang pertama ini dengan bilangan-bilangan yang ada di ruas kanan, yaitu D1, D2, dan D3. Seperti itu. Jadi kan tadi yang koefisien X tadi kan ada di sebelah kolom pertama dan kolom keempat ini. Jadi kita ganti dengan bilangan-bilangan yang ada di ruas kanan. Cara menghitungnya masih sama seperti yang tadi, berarti D1 B2 C3 ditambah B1 kali C2 kali D3 ditambah C1 kali D2 kali B3, kemudian dikurangi D3 kali B2 kali C1 dikurangi B3 kali C2 kali D1, kemudian C3 kali D2 kali B1, seperti itu. Teman-teman nanti bisa dicatat ya poin-poin pentingnya. Kemudian kita hitung determinan variabel Y atau dy. Nah, cara menghitungnya adalah kita mengganti koefisien dari Y dengan bilangan-bilangan yang ada di ruas kanan. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita mau menghitung determinan variabel X, maka kita mengganti kolom yang X. Kalau kita menghitung determinan variabel Y, kita ganti kolom yang Y dengan bilangan-bilangan yang berada di ruas kanan. Nah, begitu juga dengan determinan variabel Z, itu juga kita ganti koefisien dari Z dengan bilangan-bilangan yang ada di ruas kanan, seperti itu. Cara menghitung hasil determinannya juga sama seperti ini tadi ya. Nah, setelah itu langkah yang kedua adalah kita menentukan nilai X, Y, dan Z-nya dengan rumus X sama dengan DX dibagi D, kemudian nilai Y sama dengan DY dibagi dengan D, dan Z sama dengan DZ dibagi dengan D, seperti itu. Jadi kalau misalkan mencari nilai X, kita hanya butuh DX dengan D, Y dengan menghitung nilai Y, kita membutuhkan DY dan Y. Sedangkan menghitung nilai Z, kita hanya membutuhkan DZ dibagi dengan D, seperti itu. Langsung ke contohnya. Misalkan tentukan nilai X, Y, dan Z yang memenuhi sistem persamaan berikut. Persamaannya ini teman-teman, 2X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 15. Persamaan yang kedua adalah 3X dikurangi 4Y ditambah Z sama dengan 6. Kemudian persamaan yang ketiga adalah 5X dikurangi 2Y dikurangi 3Z sama dengan min 4. Nah, langkah yang pertama tadi kan kita menghitung determinan utama. Kita masukkan, kita lihat koefisien dari X kan 2, 3, dan 5. Kita masukkan ke dalam kolom yang pertama, kemudian koefisien Y kita masukkan ke kolom yang kedua, berarti kan 3, min 4, dan min 2. Kemudian koefisien Z yaitu 2, 1, dan min 3 kita masukkan ke kolom yang ketiga. Kemudian kita ambil dua kolom ini, kita taruh di belakang seperti itu. Kemudian kita hitung 2 dikali min 4 dikali min 3, 24, ditambah 3 kali 1 kali 5, berarti ditambah 15, kemudian ditambah 2 dikali 3 dikali min 2, berarti ditambah min 12, jadi kita tulis min 12, kemudian dikurangi dengan 5 dikali min 4 dikali 2, kan min 20, jadi dikurangi min 20,
maka ditambah 40. Kemudian dikurangi min 2 dikali 1 kali 2, berarti kan dikurangi min 4, jadi ditambah 4, kemudian dikurangi dengan min 3 kali 3 kali 3, berarti kan min 27, jadi dikurangi min 27, jadi ditambah 27, seperti itu. Didapatlah hasilnya itu 98. Nah, setelah kita hitung determinan utama, kita hitung determinan variabel X, determinan variabel Y, determinan variabel Z, seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena kita menghitung determinan variabel X, maka kita ganti koefisien X ini dengan bilangan-bilangan di ruas kanan. Jadi kita ganti 15, 6, dan min 4. Di sini juga seperti itu. Terus kita hitung seperti yang tadi teman-teman. Ketemulah hasilnya 196. Seperti itu. Kemudian kita hitung dy-nya. Menghitung dy, kita ganti variabel y, koefisien variabel y dengan bilangan-bilangan di ruas kanan. Berarti ini dengan ini. Kemudian kita hitung seperti tadi, ketemulah hasilnya 98. Seperti itu. Kemudian kita hitung dz-nya. dz berarti kita ganti koefisien dari z-nya dengan bilangan-bilangan di ruas kanan. Berarti ini. Nah, setelah itu kita hitung 2 dikali min 4 dikali min 4, hasilnya 32. Kemudian ditambah 3 dikali 6 kali 5, ditambah 90. Kemudian ditambah 15 dikali 3 kali min 2, berarti min 90. Begitu seterusnya, didapatlah hasil 392. Nah, setelah itu langkah yang kedua, kita hitung nilai X dan Y dan Z-nya. Nah, X-nya itu adalah determinan variabel X dibagi dengan determinan utama. Berarti dx-nya tadi kan 196 dibagi dengan 98, didapatlah hasil 2. Kemudian y-nya itu 98 dibagi 98, hasilnya 1. Sedangkan z-nya, dz-nya itu 392 dibagi dengan 98, didapatlah hasilnya 4. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai dari X-nya itu adalah 2, nilai dari Y-nya adalah 1, dan nilai dari Z adalah 4. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan lagi, nanti kita sambung di Zoom atau dapat menghubungi saya di nomor yang sudah saya berikan di video perkenalan. Terima kasih karena